dengan judul PBL, yaitu robot edukasi dengan nama Angry Froggy, di mana saya berjobdesk di robot Angry Froggy ini sebagai mekanikal dan pembuatan buku STEM di bagian modul Wi-Fi. Di sini ada flowchart, di mana flowchart ini dibuat untuk tujuan pemrograman robot, di mana yang pertama itu ada start, yang terus turun ke bawah define SSID and password, di mana ini menentukan SSID-nya dan kata sandinya. Lanjut turun ke bawah ada NodeMCU card checking connection, di mana NodeMCU ini memeriksa koneksinya. Ada garis ke samping di mana ada itu checking connection and device. Itu supaya memeriksa koneksi dan perangkatnya. Terus bergaris ke atas, kembali lagi ke bawah start, di mana define SSID and password untuk menentukan SSID-nya dan kata sandinya. Lalu turun lagi ke bawah, NodeMCU card checking connection, yaitu memeriksa koneksinya pada NodeMCU card. Lanjut turun ke bawah, controlling robot movement, di mana itu mengendalikan gerakan robot. Lanjut turun ke bawah, NodeMCU ESP8266 initialized, di mana NodeMCU ESP8266 ini diinisialisasi. Lanjut turun ke bawah, robot movement, di mana robot ini bergerak dan berakhir. Turun ke bawah, akhir. Lanjut di sini ada program untuk modul Wi-Fi-nya. Untuk Wi-Fi, di mana include ini adalah pengambilan dari library untuk kontrol Wi-Fi-nya. Lanjut di sini ada cosin PWMR, cosin PWMR, cosin rod L, cosin rod R. Di mana ada D1, D2, D3, dan D4. Nah, PWMR ini adalah bilangan bulat konstan yang mewakili pin D1 yang kemungkinan digunakan untuk keluaran PWM di sisi kiri. Lanjut ada cosin PWMR, di mana bilangan bulat konstan yang mewakili pin D2 yang kemungkinan untuk digunakan untuk sebagai output PWM di sisi kanan. Lanjut ada cosin rod L, bilangan bulat konstan yang mewakili pin D3 yang dapat digunakan untuk kontrol rotasi atau pengidaran di sisi kiri robot. Lanjut ada cosin rod R D4, di mana bilangan bulat konstan yang mewakili pin D4 untuk digunakan untuk kontrol rotasi atau pengidaran di sisi kanannya. Lanjut di sini ada bagian steering command, bawahnya in VS speed, in half speed, in speed curve. Di mana ini command ini mendeklarasikan sebagai variabel string untuk menyimpan status perintah di aplikasinya. Lanjut di sini ada in VS speed, V-speed. Nah, di mana ini bilangan variabel bulat yang disetel ke 800 untuk mewakili kecepatan atau kelajuan pada robot. Di sini ada half speed, in half speed, di mana variabel bilangan bulat yang disetel ke 400 yang akan menunjukkan nilai kecepatannya dengan kecepatan v-speed. Lanjut di sini ada speed curve, adalah variabel bilangan bulat yang disetel ke angka 3 yang dapat berupa koefisien yang dapat digunakan dalam menghitung atau penyesuaian kecepatan pada robot. Lanjut di sini ada Conskar SSID edukasi, Conskar password 1234421 ESP, bawahnya ESP 8266 web server 80. Nah, di mana ini adalah Conskar SSID sama dengan edukasi, yaitu kemungkinan mewakili SSID atau nama jaringan dari Wi-Fi-nya, modul Wi-Fi-nya untuk si robot. Lanjut Conskar password, di mana passwordnya untuk robot ini adalah 1234431. Lanjut di sini ada ESP 8266 web server 80,
dimana ini yang akan dianalisasi dengan pada port 80 yang akan menunjukkan konfigurasinya server untuk menangani permintaan yang akan masuk. Lanjut, di sini ada void setup, di mana berfungsi untuk mencetak dari perintah yang ada di dalam void setup yang berjalan dengan sekalinya. Jadi bekerja dengan sekali. Di mana di sini ada pin mode PWMR output, pin mode PWMR output, pin mode ROT-L output, pin mode ROT-R output. Lanjut, ada serial begin 115200. Lanjut ke connection WiFi. Di sini ada IP address my IP sama dengan WiFi sub IP, serial print IP, serial printin my IP. Lanjut, di sini ada starting web server, server on, HTTP handle route. Lanjut, di bawahnya ada server on not found, HTTP handle route, server begin. Dimana di sini akan dibuat void robot akan jalan, dimana posisi digital write route L-nya ini low dan digital write route R-nya ini high. Nah, lanjut ada void go back, dimana robot ini akan mundur, dimana di sini ada route L, digital write route L high-nya, route L-nya tuh high, digital write route R-nya tuh low, dimana ini adalah sebagian dari untuk mengatur DC motor yang ada di gerakan DC motor yang ada di robot. Lanjut, ada void go right, yaitu ke kanan, berarti digital write route L-nya itu low, digital write route R-nya itu high. Lanjut, ada void go left, yaitu ke kiri, yang akan digital write route L-nya itu low dan digital write route R-nya itu high. Lanjut, kita ke bagian ini ada void go ahead right, dimana dia akan berjalan akan pergi ke kanan, jadi digital write route L-nya low, digital write route R-nya low. Lanjut, ada void pergi ke kiri, jadi akan berjalan ke kiri dengan digital write route L-nya high, digital write route R-nya high. Lanjut, ada void go back right. Ini adalah posisi kembali ke kanan, di mana digital write-nya route L to high, digital write route R-nya to high. Terus ada void go back left, di mana digital write route L-nya itu low, digital write route R-nya low, yaitu akan kembali ke kiri. Ya, lanjut, ada void stop robot, di mana robot akan bekerja itu sebagai stop, berhenti dengan digital write route L low. Digital write route L low, digital write route R low. Lanjut, di sini ada void loop, di mana void loop ini akan berfungsi untuk perintah yang ada dalam ini akan berjalan dengan berulang kali, di mana dia akan ngeprint bagian void loop berulang-ulang kali untuk bekerja pada robot. Di sini ada void HTTP handle robot void, di mana berfungsi untuk panggilan balik yang dipanggil saat mengakses URL route atau server. Lanjut, di sini ada if server has arg states. Lanjut, bagiannya serial printing server arg states, di mana ini akan memprint bagian if. Lanjut ke server send 200 text atau HTML tanda kutip 2. Lanjut, delay dengan 1.
Perkenalkan, nama saya Reina Idola Hutasoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan program dari mGroupLogi. Pada program ini terdapat 2 sensor. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada library Nuping sebagai sensornya ultrasonic, dan selanjutnya ada pengaturan pin motor driver, dan di bawahnya pengaturan pin line follower. Yang paling atas ada define trigger echo, itu merupakan pengaturan pin sensor ultrasonic. Dan selanjutnya ada void setup. Void setup di sini mengatur sensor ultrasonic sebagai mengatur pin trigger sebagai output dan echo off sebagai input. Dan di sini kita bisa lihat motor DC merupakan output. Selanjutnya ada pin mode tracker sensor sebagai input dan pin mode speaker sebagai output. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini untuk ultrasonic sensor, dan void distance selanjutnya untuk mendeteksi jarak. Di sini jika jarak benda yang dideteksi itu 10 cm, kurang dari 10 cm, maka robot akan berhenti. Selanjutnya ada void line sensor untuk sensor garis. Di sini jika sensor channel yang di tengah bernilai 1, maka robot akan berjalan maju, dan jika channel sensor kiri atau kiri dan tengah bernilai 1, maka robot akan belok ke kiri, dan jika sensor channel kanan atau tengah dan kanan bernilai 1, maka robot akan berjalan belok ke kiri. Selanjutnya ada video simulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.